Abi ini bukan hanya milik keluarga, gitu, milik banyak orang. Jadi tidak ada berpikir kenapa begitu, Bi, gitu, nggak ada pertanyaan seperti itu. Abi itu selalu berpesan perbanyak kawan, gitu, dari manapun, gitu. Jadi nanti kamu akan menemukan beragam karakter dari berbagai macam latar belakang keluarga, karena mereka dari berbagai macam daerah, bahkan ada juga dari luar negeri. Saya ingat betul itu di dalam perjalanan menuju Tanah Az-Zaitun itu hanya satu orang yang kita temui, itu bapak-bapak yang memanggul kayu bakar, gitu, jalan kaki. Jadi ini hutan belantara, gitu ya. Tapi Teteh lihat ke bawah nggak, kakinya ngambang nggak? Jadi bagi saya ini ya sebuah kesempatan besar, gitu. Saya bisa bergaul banyak orang. Bahkan sampai sekarang, sampai detik ini, saya masih komunikasi dengan dosen-dosen saya di UMJ, dengan kawan-kawan saya di UMJ, jadi nggak ada masalah. Kemudian saya juga menanamkan sedari kecil kepada Trivena, anak kami, itu mencintai dunia pertanian, gitu. Karena kita hidup itu dari pertanian. Oke. Iya, landasan hidupnya kan. Iya. Kita nggak akan bisa makan kalau nggak ada pertanian. Itu pasti yang diajarkan juga oleh Syekh Panji Gumilang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logis Files by H. Nasution. Yang kali ini adalah episode Presiden dan Wakil Presiden Mahat Al-Zaitun, santrinya, bukan rakyatnya. Kalau ngomongin Presiden dan Wapres, ya khawatirnya salah persepsi. Kalau ini adalah Presiden dan Wapres, santri Mahat Al-Zaitun, Loggers. Ini sudah episode ketiga. Sudah 2 presiden dan 1 wakil presiden. Dan hari ini adalah presiden kedua atau angkatan kedua. Disebutnya apa ya Teh? Kalau angkatan kedua? Persada. Persada, betul. Di sebelah saya adalah Sofia Alwidat, sarjana agroteknologi, bintinya loh. Binti Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, MP. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Teh, kami yang terima kasih. Akhirnya Sofia Alwidat, presiden kedua santri Mahat Al-Zaitun, hadir di Logis Files. Gak apa-apa ya Teh, nanti saya tanya-tanya Teh Sofi waktu jadi santri, Teh Sofi saat ini, dan Teh Sofi punya visi misi yang ke depan seperti apa. Saya yakin banget setelah ini akan banyak orang-orang ya atau subscriber logis yang begitu, begini, gitu Teh ya. Oke, Teteh sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebagaimana yang Pak Andi lihat hari ini. Siap. Berarti kalau di sini di dataku Teh Sofi itu lulusan UMJ. Iya, betul. Yang di Cirende ya? Iya. Oke, angkatan kedua dan presiden OPAS. Terus berarti boleh dong ceritain dikit dulu Teh Sofi as a santri gimana sih, yang notaben pimpinan pondok pesantrennya adalah ayahnya sendiri. Oke. Awal itu masuk kelas 7 ya. Karena saat itu memang kelas 7 berarti MTS ya? MTS, kelas 1 SMP. Karena saat itu memang awal dibuka dari mulai kelas 7 MTS. Kemudian
selayaknya usia-usia itu, Ya. artinya saya mengikuti fase-fase kehidupan sebagaimana santri pada umumnya. Oke. Tidak ada yang membedakan Oke. antara saya dengan santri-santri yang lain, pelajar-pelajar yang lain. Bahkan Syekh atau kami biasa memanggil Abi. Abi itu selalu memberi pesan kepada saya sebelum masuk, Oke. sebelum masuk Ma'had Az-Zaitun itu. Ya. Nanti saat kamu masuk ke Az-Zaitun, itu harus mengikuti prosedur, gitu. Tetap ya. Tetap mengikuti Nggak ada prosedur. privilege saya. Tidak ada privilege. Oke. Gitu. Tetap membayar, Ya. tetap tes, Oke. kemudian tetap di asrama, Ya. kemudian sekolah sebagaimana mestinya, gitu. Jadi kamu nanti ada hal yang saya ingat waktu itu, Syekh itu berpesan, kamu nanti kalau mau ketemu Abi itu harus melalui security dulu, bicara, kamu mau apa, gitu. Oke. Kemudian kalau mau kirim apa namanya, dulu ini ya surat kan Pak. Oke. Surat kalau kamu kangen Umi itu kirim surat. Oh. Gitu. Nanti dititip ke keamanan lalu diberikan kepada Abi. Gitu. Oke, siap. Jadi sepanjang saya apa namanya menjadi santri ya seperti itu. Gitu. Oke. Apa yang Teh Sofi lihat dari prosedur seperti itu? Artinya Teteh tetap sebagai santri gitu. Apa yang Teh Sofi lihat saat itu? Kok begini sih? Kan saya kan itu loh. Ada nggak hal itu terpikirkan? Oh, iya, karena mungkin saya dari kecil itu sudah melihat sosok Abi yang Abi ini bukan hanya milik keluarga, gitu, milik banyak orang. Jadi tidak ada berpikir kenapa begitu, Bi, gitu, nggak ada pertanyaan seperti itu, gitu. Artinya terima ya, saat itu terima ya, menerima ya. Menerima. Tetap sekolah, terus hal-hal yang tadi disebutkan harus ada prosedurnya ya. Iya, walaupun apa dalam masa 6 tahun itu adalah ya namanya apa fase-fase homesick gitu. Itu ada. Oh, sempat ngalamin juga homesick? Tentu. Karena kan di dalam di dalam masa 1 tahun pertama. Itu memang tidak ketemu dengan Umi gitu. Setahun pertama? Iya, setahun pertama itu nggak ketemu. Jadi ketemunya ya saat ini saja, saat liburan santri gitu. Saat belajar di masyarakat. Saat belajar di masyarakat gitu. Jadi masa-masa itu yang ada homesick seperti itu. Tapi ya itu bisa dilalui, alhamdulillah. Gitu. Terus dengan teman-temannya gimana, Teh? Apa mereka jaga jarak? Enggak ya? Enggak jaga jarak karena sayanya juga membaur. Artinya saya tidak memberi jarak kepada kawan-kawan. Artinya selayaknya anak-anak pada usia itu gitu, bersosialisasi. Bahkan Abi itu selalu berpesan perbanyak kawan gitu, dari manapun gitu. Jadi nanti kamu akan menemukan beragam karakter dari berbagai macam latar belakang keluarga, karena mereka dari berbagai macam daerah, bahkan ada juga dari luar negeri seperti itu. Jadi sudah diberi gambaran seperti itu dan saya pegang dan saya jalankan gitu. Ada value berarti ya. Iya. Ada value yang ditanamkan oleh Syekh Panji Gumilang terhadap anaknya yang notabene juga santri Ma'had Az-Zaitun. Iya. Nah, saat itu Teh Sofi masuk ke Ma'had itu keinginan sendiri atau memang
Ya, itu selalu jadi pertanyaan banyak orang juga. Ini pertanyaan keberapa berarti nih? Wah, udah banyak deh Udah pokoknya. banyak ya. Sofi, kamu ke Ma'had itu karena kamu anak syekh ya? Gitu. Itu selalu jadi pertanyaan tuh. Oke. Jadi saya paham Project Az-Zaitun itu dari kecil. Jadi syekh itu selalu melibatkan anak-anaknya dalam perjalanan yang dilakukan oleh syekh gitu. Jadi saya sudah memahami tentang Az-Zaitun saat dalam masa-masa rintisan ya, di saat proses merintis. Oke. Gitu. Jadi saya tahu, oh ya, nanti akan ada proyek pendidikan besar gitu, bertaraf internasional, dan saya harus ada di dalam situ. Gitu. Jadi itu tanpa Sorry, itu effort. kelas berapa tuh waktu itu disampaikan itu? Usia berapa? Wah, itu dari saya belum sekolah, Pak Andi. Dari belum Saya sekolah? belum sekolah. Jadi saya pun diikut sertakan oleh Abi saat sudah sudah ada tanah untuk proyek Az-Zaitun. Kemudian tapi belum diberitahu ini apa. Jadi saya yang bertanya, ini apa Bi? Kita ada di mana ini? Ini proyek gitu, proyek pendidikan nanti Sofia. Ini nanti kita bangun pendidikan besar bertaraf internasional yang tadi saya sampaikan itu. Yeah. Sofia mau tidak? Ditanya begitu. Iya Bi, mau. Karena dalam benak seorang anak usia saat itu 5-6 tahun, itu seperti wow, nanti banyak orang. Banyak teman segala macam dari mana-mana ya. Dari mana-mana gitu kan. Saya akan punya banyak kesempatan luar biasa gitu, mengembangkan potensi pada saat itu gitu. Nah, jadi ya itu tumbuh dari diri sendiri keinginan untuk belajar di Az-Zaitun gitu, tanpa effort. Artinya orang tua ini tanpa harus ada effort yang lebih gitu. Kamu harus masuk ya ke Az-Zaitun tuh enggak. Clear berarti ya logers. Enggak juga gitu loh, enggak juga anaknya Syekh Panji Gumilang terus enggak. Memang bagaimana Teh Sofi memiliki keinginan untuk sekolah yang disebut tanda petik awalnya Project Al-Zaitun. Iya. Terus Teh, ketika Project Al-Zaitun itu diperjalankan, Teh Sofi tetap diajak atau gimana? Sempat tahu lokasinya saat itu? Oh iya. Sempat diajak-ajak? Iya, sempat diajak aja karena saya itu keingintahuannya tinggi. Jadi setiap kali melihat Abi ini udah siap jalan, Bi mau kemana? Gitu. Mau ke proyek. Sofia ikut. Kemudian ini jauh perjalanan gitu. Siap. Iya siap. Sofia mau ikut. Ya udah, akhirnya Abi memberi kesempatan. Diajak, kemudian melihat lokasi pada saat itu melewati jalur-jalur yang tidak mudah saat itu gitu. Karena tanah gitu ya. Kemudian saya ingat betul itu di dalam perjalanan menuju tanah Az-Zaitun itu hanya satu orang yang kita temui, itu bapak-bapak yang memanggul kayu bakar gitu, jalan kaki. Jadi ini hutan belantara gitu ya. Tapi Teteh lihat ke bawah nggak, kakinya ngambang nggak? Itu beneran nggak gitu? Terus mana bapak itu masih ada nggak? Nah itu nggak ketahuan itu, nggak ketahuan. Karena ini selewat saja.
kita naik mobil jeep, oke. mobil jeep kan Pak, karena nggak bisa pakai mobil biasa. Tadi di offer aku lihat tuh foto-fotonya Defender ya, bawahnya. Iya, Defender. Warna kan, merah. Iya, harus yang itu kan proper tuh. Betul. Off-road Iya. Itu jadi kita lewat itu hanya satu orang itu saja tuh, gerimis ya kan. Nah, kemudian harus ditinggal pula. Jadi waktu itu dengan kakak yang nomor 3. Gitu. Kakak nomor 3 share dengan sahabat-sahabatnya. Itu jadi Abi ini pesan ke kakak yang nomor 3, sudah di sini saja dengan Sofia, temani Sofia gitu. Wow. Ternyata kakak juga penasaran juga, pengen lihat juga ke lokasi gitu. Jadi ya ditinggal sendiri itu. Waduh. Tapi ya nggak masalah karena aman-aman aja. Di tengah hutan loh. Iya kan? Iya, saat ini aja sudah 2023. Even Al Zaitun sudah terbangun lokal, tetap kan hutan itu berasa banget ya. Apalagi saat itu tahun berapa sih itu? Ingat nggak? Itu sekitar tahun 92 atau 93 gitu. 92 sepertinya. Tahun 92 ya? Iya. Berarti antara 92 93. Baru-baru banget ya? Iya. Ini yang saya inginkan, Loggers, sebuah sejarah yang kita semua sih menurut saya harus tahu gitu. Jadi kalau ambil Syekh Panji Gumilang pernah bilang di salah satu podcast, jangan lihat sekarang gitu loh, tapi lihat bagaimana saat itu proses menuju Al Zaitun yang saat ini. Dan hari ini saya mendatangkan langsung yang memang menjadi saksi juga tentang perjalanan atau pembangunan atau proyek, katakan seperti itu, Mahat Al Zaitun. Oke. Berarti Teh Sofi lulus aliyah 2006. Dari 2000 berapa? 2000 sampai 2006. 2006. Oke, which is 6 tahun lah ya. 6 tahun. Langsung ke UMJ. Ke Universitas Az Zaitun. Oh, sempet juga? Iya. Saat itu dibuka Universitas Az Zaitun, kemudian 2009 itu proses itu dibekukan. Gitu dalam dalam pertengahan jalan itu, kemudian saya mengambil melanjutkan saja sebetulnya, tidak dari awal, melanjutkan ke UMJ. Melanjutkan ke UMJ? Iya. Tahun 2010. 2010. Iya. Numpang tanya Teh. Agak grogi nggak sih ada di lingkungan lain di UMJ, ketemu teman-teman yang memang ya bukan teman-teman santri, ya, terus ketemu pendidik yang bukan pendidik dari Mahat Al Zaitun. Grogi nggak saat itu? Canggung mungkin ya? Ya, canggung. Enggak ya, enggak ada rasa canggung. Karena biasa saja. Malah justru saya excited gitu, wah ini saya nanti ketemu kawan-kawan baru lagi nih gitu. Circle saya ini akan semakin besar nih gitu. Jadi bagi saya ini ya sebuah kesempatan besar gitu, saya bisa bergaul banyak orang. Bahkan sampai sekarang, sampai detik ini, saya masih komunikasi dengan dosen-dosen saya di UMJ, dengan kawan-kawan saya di UMJ. Jadi nggak ada masalah. Mereka datang ke rumah, saya ajak main, kita masak, makan bareng, gitu. Begitupun sebaliknya, mereka juga ngundang saya datang ke rumahnya, melukis bareng. Ada kawan saya yang punya orang tua angkat pelukis, saya diajak ke rumahnya, dikenalkan dengan orang tuanya, melukis bareng, bikin kolase gitu. Jadi nggak ada rasa canggung sih, malah saya happy punya banyak kawan. Teh, di saat di UMJ
Kan tadi sarjana agroteknologi. Kalau saya perhatikan sih berarti nurun, saya pengen gue bilang ya, ketertarikan di bidang pertanian. Nah, saat itu lagi-lagi pertanyaannya sama, karena teteh atau Syekh yang minta, udah kamu manggilnya teteh apa sih, Syekh? Sofia langsung ya. Iya. Udah Sofia, kamu di pertanian, gitu nggak sih, diarahkan? Enggak. Arti buat itu apa? Ketika teteh tidak diarahkan? Memberikan kebebasan. Oke. Gitu, memberikan kebebasan berpikir, memilih. Karena memang itu yang Syekh tanamkan kepada anak-anak gitu. Selagi kamu sudah besar gitu, kamu silahkan memilih apa yang menjadi hobi ataupun passion kamu gitu. Nah, karena mungkin ini flashback ke belakang. Jadi dulu itu saat masih di Menes, Banten, karena kami semua 7 bersaudara, lahir di Menes, Banten, ya. Kemudian di sana kehidupan kami itu bertani, beternak. Jadi sawah kita nanam sendiri, padi. Kemudian sayur-sayur kita nanam, kemudian beternak, dan itu anak-anak dilibatkan gitu. Coba cek ke sawah gitu, gimana kondisi sawah, kenalan tuh sama ininya Mang Ako saat itu yang merawat itu yang jadi kepercayaan sekeluarga itu Mang Ako namanya. Dia tanya Mang Ako, gimana sawahnya gitu. Terus itu munding kita. Munding itu kerbau ya? Kerbau, oke. Sapi, ayam. Iya. Gitu. jadi anak-anak itu diperkenalkan gitu. Tidak pernah nyuruh sih kalau Syekh itu. Oh, Syekh nggak pernah nyuruh? Nggak pernah nyuruh. Jadi nggak pernah menyuruh secara verbal gitu. Tidak pernah memberikan nasihat gitu ya, yang panjang lebar gitu. Itu enggak. Yang bikin puyeng ya. Jadi beliau itu lebih ke action gitu. Jadi memberikan kesan memberi contoh gitu ya. Memberi contoh. Jadi anak ini melihat gitu, bukan mendengar. Jadi melihat apa yang orang tua lakukan gitu. Nah, seiring berjalan waktu, ternyata saya pun ada interest gitu ke pertanian gitu. Jadi saat masa kelas 11 atau 12 itu ada rihlah, ada study tour gitu ke universitas. Saat itu saya masuk dalam kelompok atlet hoki gitu. Saya tergabung dalam ikut main hoki. Kemudian jadi atlet-atlet dari semua cabang olahraga Az-Zaitun itu study tour ke universitas-universitas yang ada di Jawa. Gitu, saya melihat. Kemudian sampai rumah ditanya oleh Syekh, dari sekian banyak universitas yang dikunjungi, kamu mau ke universitas mana? Gitu. Itu pertanyaan yang sesungguhnya seperti yang memancing gitu ya. Ini jawaban anakku nih ke arah mana nih gitu.
Saya memberi kesan dari setiap universitas itu seperti apa, Oke. gitu. Namun yang timbul respon saya saat itu, saya menjawab, bila Al-Zaitun ada universitas, Sofia akan memilih di Al-Zaitun, gitu. Sofia akan memilih di Al-Zaitun, gitu. Jadi kemudian setelah itu kan beberapa tahun memang ada ya Universitas Al-Zaitun di gedung Haji Muhammad Soeharto. Oke. Dan di situ ada pertanian juga, jurusan pertanian. Jurusan pertanian ya. Berarti memang ketika seorang Sofia Alwidat itu memilih saat ini kesibukannya, yang nantinya Loggers akan kita ulas nih, apa sih sebenarnya kesibukan hari ini dari seorang Sofia Alwidat, itu bukan karena tanda petik arahan, perintah dan lain-lain, tapi karena memang ketertarikan. Dari awal sudah dikenalkan tanda petik tentang pertanian dan lain-lain. Oke. Teh Sofi saat ini selain, nah ini Loggers nih, ini satu diantaranya karya Teh Sofi. Ini bunga apa Teh? Tadi lupa saya. Statis yang Statis ungu, yang ini? Yang dua ini lili. Lili putih dan lili merah. Oke. Loggers, ini bukan imitasi loh. Ini beneran asli dan hidup. Oke. Artinya memang sengaja dikembangkan oleh Teh Sofi. Betul ya Teh? Ya. Yang dikembangkan, yang saya budidayakan sedap malam. Sedap malam. Sedap malam. Oke. Tapi produknya nggak ada ya? Belum. Ini sayang sekali, ini belum keluar bunganya ini. Oke. Mungkin nanti kita bisa lihat ya lahannya ya. Iya. Lahannya dari bunga sedap malam. Nah, ini kan dirangkai ya Teh? Iya. Belajar juga. Di Jakflow Indonesia, di Jakarta, di Kemang. Itu berbarengan dengan kuliah atau after kuliah? Berbarengan. Jadi saya itu nggak bisa diem orangnya, jadi nggak betah di rumah tanpa melakukan apa-apa. Jadi saya selingi lah gitu dengan kegiatan-kegiatan. Oke. Ini jadi usaha. Jadi usaha. Iya. Berarti Teh Sofi ini petani. Kalau toko nggak ada ya? Tokonya tidak ada. Belum ada. Berarti menyuplai ke floris. Ya, yang ada di Jakarta dan di Bandung ada di Wastu Kencana. Gitu. Khusus sedap malam atau semua bunga? Saat ini baru sedap malam. Baru sedap malam. Mungkin ke depan itu akan menjadi yang berikutnya lagi tuh, proyek berikutnya. Oke. Lahan udah siap ya? Lahan udah siap. Oke. Terus ini ketika kesibukan petani budidaya bunga, oke. Kan itu membutuhkan waktu yang nggak sedikit ya, pastilah harus membagi, artinya seperti itu. Nah, dan di offer juga tadi sekarang sedang pendidikan juga di Montessori apa atau gimana? Iya, pendidikan diploma 1,5 tahun, Montessori usia anak usia dini. Oke. Gitu. Itu memang keinginan karena Teh Sofi ada anak, terus minimal anak bisa jadi paham atau bagaimana? Iya, jadi berawal kembali lagi berangkat dari diri saya, gitu. Ini saya kan mengalami berbagai macam fase kehidupan, begitu ya. Mungkin bagi anak usia dini itu
itu bukan hal yang lumrah gitu ya, Oke. yang dialami oleh anak usia dini pada saat itu. Teh jadi pengen minum, saya minum dulu ya. Ayo silahkan Kita ya. minum dulu sebentar Iya, nih. iya, Kayaknya ini seru silakan. nih bagian ini nih Logers. Ini kopi KMD Pak. Kopi KMD, KMD. Yang diproduksi oleh Mahat Mahat Az-Zaitun. Mudah-mudahan berkenan. Oke, siap. Silakan ini juga. Ini Hamaim, Ya, Hamaim. kayaknya udah pada hafal lah. Sudah hafal ini Hamaim, ya kan? Menyegarkan ya. Alhamdulillah. Ya. Hamaim, salah satu sponsornya. Tapi memang segar ya Pak ya. Banget teh, banget. Oke, teh dilanjut. Ini Ya. bagian seru sih. Mangga. Ya silakan teh, diceritakan lagi, dilanjutkan. Apa tadi ya? Tadi yang soal tadi fase. Oh iya. Usia dini itu kayaknya. Itu nggak mudah gitu ya. Kemudian saya pun ada sempat mengalami fase-fase bukan trauma sih, tapi maksudnya fase-fase yang dimana ini sedang mencari jati diri gitu ya. Nah kemudian ini karena perjalanan kehidupan saya gitu, saya sudah berangan-angan itu sebelum menikah, jauh sebelum bertemu dengan suami gitu. Saya punya angan-angan nanti saya menikah, saya harus mempersiapkan diri gitu, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu yang yang baik versi saya gitu ya. Oke. Gitu. Jadi dari situ saya tergerak untuk mencari informasi mengenai School of Parenting gitu, sekolah untuk orang tua gitu dalam mendidik anak. Jadi ketemulah Montessori itu gitu. Gitu. Jadi saya mengambil diploma 1,5 tahun. Ini udah masuk ke berapa lama? Ini baru masuk 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan dan sempat cuti Oke. gitu. Proyeksinya memang untuk anak saja atau nantinya ada keinginan lain? Iya, ada keinginan lain. Apa teh? Ya saya transfer ilmu. Transfer ilmu kepada kawan-kawan. Oke. Karena saya juga dekat dalam dunia pendidikan, di dalam zona pendidikan, jadi saya anggap ini perlu juga gitu untuk ditransfer kepada kawan-kawan gitu, kawan-kawan guru seperti itu. Oke. Keilmuan parenting ini. Ya. Saya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba nih mata saya selalu ke sini terus dengan warna yang cantik banget teh. Kalau Logers nih subscribe-nya Log News TV itu bisa nggak sih mesen? Oh bisa dong. Bisa ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya. Mesennya itu kalau misalkan kayak bunga sedap malam ini kan masih masa tanam ya. Iya. Oke, terus biasanya gimana tuh ininya pesannya? Pesannya gimana? Biasanya pesannya itu bisa by WA bisa. By WA bisa Iya. ya? Oke, by WA bisa Logers. Kalau ingin tahu sedap malam yang dibudidaya oleh Teh Sofi itu seperti apa? Ini juga bisa kan? Bisa. Bunga yang cantik ini terus lili bisa ya? Iya, bisa. Apalagi kalau ditanam di dataran tinggi ini cocok. Oke. Cocok. Oh, bibitnya Teh Sofi bisa menyediakan juga? Bibit sedap malam bisa. Sedap malam bisa? Sedap malam. Tapi harus ditanam di tempat Sebaiknya. Sebaiknya. Idealnya. walaupun tidak Sekalipun di dataran rendah pun oke. Saya
awal mula nanam di area Indramayu, di area kampus Oke. Ma'had Oke. gitu. Tumbuh 10 bulan gitu baru keluar. Cuma waktunya saja yang agak Waktunya, lama. iya, Tapi waktu secara lebih kualitas Secara kualitas bagus. sama. Namun ada ciri khas karakter bunga sedap malam yang tidak keluar bila ditanam di dataran rendah. Apa tuh Teh? Ciri khasnya itu ada semburat merahnya di ujung kelopak bunganya, gitu. Itu nggak keluar di dataran rendah. Kalau di sini keluar dia. Gitu. Oke. Nah, ini gini Teh nih, pertanyaan santainya nih. Kan bunga iya, terus tadi Montessori iya. Terus untuk kedepannya Teteh mau pilih yang mana? Bunganya, fokus di bunganya, pertanian, atau tadi katakanlah parentingnya? Kalau parenting itu sudah harus menjadi pedoman ya. Oke. Itu harus tuh dijalankan. Karena parenting itu sesungguhnya tidak hanya diterapkan kepada anak saja gitu. Tapi dalam kita bergaul pun itu harus ada dasar-dasar parenting itu sebetulnya gitu. Filosofinya itu harus tetap ada gitu. Gitu. Jadi semua akan berjalan beriringan. Semuanya di jalan beriringan. Karena sulit untuk memisahkan gitu, sulit untuk memilih. Karena passion ya. Kehandle tuh pasti ya? Insya Allah. Kehandle ya. Karena saya punya support system yang luar biasa. Oh, sudah dibangun support sistemnya? Iya, suami mensupport, kemudian orang tua apalagi mensupport. Kemudian saya juga menanamkan sedari kecil kepada Trivena, anak kami, itu mencintai dunia pertanian, gitu. Karena kita hidup itu dari pertanian. Iya, landasan hidupnya kan. Kita nggak akan bisa makan kalau nggak ada pertanian. Itu pasti yang diajarkan juga oleh Syekh Panji Gumilang ya. Ya, Teh. Tadi dulunya sudah, kekiniannya sudah, ke depannya nih Teh. Pemikiran-pemikiran Syekh Panji Gumilang, saya kira subscribernya Log News itu sudah tahu. Ketika ke depannya, apakah Teh Sofi sebagai anak akan mengadopsi juga pemikiran-pemikiran Syekh Panji Gumilang yang bisa dikatakan frekuensinya tuh sangat jauh dibanding kita-kita yang memang orang biasa saja. Teh Sofi akan mengadopsi pemikiran-pemikiran itu dalam segala hal. Iya, karena itu yang selalu ditanamkan oleh Abi pada anak-anak. Jadi terus berbuat baik kepada semua orang, memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Sekalipun ada penilaian-penilaian orang, itu biarkan semesta yang akan menilai. Gitu. Jadi itu yang selalu menjadi pegangan dalam hidup saya khususnya, gitu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Fokus. Dan fokus memperbaiki diri, nggak usah memperbaiki orang lain, dirimu dulu perbaiki. Wow. Fokus perbaiki dirimu sendiri. Iya. Jangan orang lain. Iya. Berarti artinya memperbaiki diri itu pun unlimited ya? Unlimited. Karena kita hidup, selama kita hidup itu berproses,
tidak ada batasan gitu, berproses, dan ada kesalahan itu manusiawi dan kita terus perbaiki. Kuncinya itu Iya, proses perbaiki, proses perbaiki. iya. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur ke belakang. Apalagi mundur ke belakang. Siap. Oke. Jadi terus berjalan. Kalau perlu lari, lari. Teh Sofi kan sebagai istri, ya, bila nih Teh, bila prinsipnya seperti itu, pendampingnya atau anaknya Teh Sofi tidak khawatir mereka ketinggalan atau gimana? Saya punya prinsip harus menyamakan dulu nih, kita arah kemana. Jadi sebelum kami menikah, itu kami ini dulu memahami tujuan masing-masing. Oke. Mau kemana Oke. gitu. Nah kemudian kita selaras nggak nih gitu. Nah syukur alhamdulillah saya mendapat suami yang memang satu pemikiran gitu dengan saya gitu. Jadi hal itu tidak menjadi tidak menjadi persoalan gitu. Karena kita sudah menyamakan pandangan. Kemudian nilai-nilai itu pun kami turunkan juga kepada anak. Seperti itu. Dari usia dini. Iya, dari usia dini. Dari dia lahir ke dunia. Gitu. Oke. Sedikit ya Teh, mohon maaf sebelumnya. Syekh kan saat ini sedang dalam proses. Kata-kata apa yang saya sampaikan ke Teh Sofi yang persoalan yang sedang dihadapi untuk menguatkan anak-anaknya? Beliau tidak banyak memberikan pesan verbal gitu kepada anak-anak dan juga kepada Umi. Artinya proses ini kita hadapi, gitu saja. Proses ini kita hadapi sama-sama. Semua harus menguatkan satu sama lain. Jadi keluarga ini intinya, pesannya keluarga tidak boleh tercerai-berai, harus kuat, harus saling menguatkan, gitu. Itu saja. Jadi nggak banyak nanti kamu begini-begini ya, kamu begini-begini ya, enggak. Oke, itu karena apa? Karena ya beliau ini ya ingin anak-anaknya ini berpikir secara mandiri, kemudian kuat, begitu. Seperti itu. Dan yang pasti karena percaya kali ya. Percaya. Saya percaya kepada anak-anaknya yang selama ini sudah mengalami proses-proses atau effort-effort yang mungkin tidak dialami oleh yang lain. Seperti itu mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Syekh Panji Gumilang itu ayah yang gimana sih? Luar biasa. Saya nanyanya santai ya saya ya. Syekh Panji Gumilang itu ayah seperti apa sih? Beliau tuh tegas ya, tegas, kemudian ada kala fleksibel, namun kondisi-kondisi tertentu saklek, gitu. Visioner tentu itu, visioner. Jadi kita sering diajak berpikir ke masa depan. Iya. Dan itu anak-anak ini perlu terus belajar untuk mendefinisikan maksud daripada Syekh. Itu pesan-pesan yang disampaikan itu anak-anak
harus apa namanya ya, catch up gitu. Oke. Gitu. Oke. Gitu. Itu ke anaknya. Ya. Kalau Syekh sebagai mbah? Syekh sebagai mbah. Oh iya, hangat. Family man. Oke. Family man. Apa ya, perhatian kepada cucu-cucu. Berapa sih cucunya teh? Sekarang? Cucunya itu ada berapa? 12 ya? 12. 12. Paling besar 12. usia? Paling besar usia 26, kelahiran 96. 9. Ya, kelahiran 1996. Oke. Itu Syekh. Kalau Umi buat Teh Sofi? Umi segala-galanya. Umi, Abi itu segala-galanya. Nggak bisa dipisahkan. Abi, Umi, Abi, nggak bisa dipisahkan. Oh, oke. Kayak ini berarti gula dengan rasa manisnya. Yes, gula dengan rasa manisnya nggak bisa terpisah. Saat ini apa teh wejangan-wejangan dari Umi tentang ya kondisi saat ini? Umi selalu tegar ya. Umi pribadi itu figur yang tegar dan selalu memberikan semangat kepada anak-anaknya. Oke. Dan yang selalu ditanamkan oleh Umi itu sama seperti halnya Abi, menyampaikan bahwa kita harus saling menguatkan gitu. Jadi anak-anak ini satu-satunya support terbesar bagi Abi. Ya. Gitu. Ya. Saya mau tahu juga, dan Logers pasti mau tahu. Saat ketika Teh Sofi sebagai presiden kedua santri Mahat Al Zaitun dan sebagai alumni, dengan kondisi saat ini, saya sebagai guru, ya, sebagai pendidik, apa yang ingin Teh Sofi sampaikan? Dengan bukan berharap sih, rada susah juga nih sebenarnya saya menyampaikannya. Alumni ingin juga gitu loh Teh, ingin juga berperan, katakan seperti itu. Berperan terhadap apa yang sudah mereka terima dari Syekh Al Zaitun sebagai pendidik. Silakan Teh. Pesan saya, jalankan semua nilai-nilai kebaikan yang sudah didapat dari alma mater kepada masing-masing individu. Oke. Dan tampilkan versi terbaik Oke. pada masyarakat gitu. Oke. Quotes Teh Sofi untuk Logers yang sampai dengan saat ini itu yang digunakan. Silakan Teh. Apa ya? Saya nggak punya quotes ya. Terus berjalan, terus belajar, dan menjadi berani. Menjadi diri sendiri yang berani. Oke. Ya. Siap. Hatur nuhun. Terima kasih. Ya, Thank you. terima kasih banyak Pak Andi. Ya, terima kasih selama ini masih setia dengan Log News TV, dan alhamdulillah puji Tuhan bersyukur karena Sofia Alwidat, presiden kedua santri Mahat Al Zaitun, berkenan di episode Presiden dan Wapres Santri Al Zaitun. Tetap di Log News TV by Hana Sution. Saya Hana Sution. Saya Sofia Alwidat. Mohon pamit dan tetap di Log News TV. Thank you Teh. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak? Gini kalau Log News. Oh, oke. Gini. Teh nanti ya ini pasti ada yang pesen nih. Yeah. Siap WhatsApp-nya. Teh diminum lagi. Ini Yeah. kopi KMD.
Ya, kopi KFD.